Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Mustika Dewi. Saya dari Universitas Nusa Putra dengan jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelompok 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perkembangan infrastruktur jaringan. Baik, di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ardian Sidik, Syahril, Yaman, saya sendiri, dan yang terakhir ada Michaela. Pendahuluan dari presentasi hari ini, yaitu infrastruktur jaringan adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan layanan yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan mendukung komunikasi data antar perangkat maupun sistem. Infrastruktur ini mencakup router, switch, kabel, server, serta teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien. Lanjut di sini ada pentingnya jaringan dalam kehidupan modern. Yang pertama yaitu mempercepat komunikasi dan kolaborasi global. Yang kedua yaitu mendukung aktivitas bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Yang ketiga, yaitu menjadi tulang punggung layanan digital seperti media sosial, e-commerce, cloud computing, dan IoT. Yang terakhir, yaitu membuka akses informasi dan pengetahuan tanpa batas, ruang, dan waktu. Tujuan presentasi kita hari ini yaitu untuk menjelaskan perkembangan infrastruktur jaringan dari masa ke masa, lalu memahami peran jaringan dalam transformasi digital. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi tantangan dan peluang di era teknologi modern. Sejarah awal jaringan. Yang pertama ada ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, adalah jaringan komputer perintis yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir 1960-an yang dianggap sebagai cikal bakal internet modern. Selanjutnya ada package switching, adalah metode transfer data dalam jaringan yang memecah data menjadi paket-paket kecil, mengirimkan paket-paket tersebut secara independen melalui jaringan, dan kemudian menyusunnya kembali di tujuan. Lalu yang ketiga, lahirnya protokol TCP atau IP pada tahun 1970 sampai 1980-an. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol menjadi standar komunikasi jaringan. Tahun 1983, ARPANET resmi menggunakan TCP atau IP menandai kelahiran internet modern. Beralih ke selanjutnya yaitu era LAN dan WAN pada tahun 1980 sampai 1990-an. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer dengan cakupan terbatas, biasanya dalam satu gedung atau area kecil, kantor, kampus, ataupun laboratorium. Ini memungkinkan berbagi file, printer, dan sumber daya antar komputer. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan dengan cakupan lebih luas, menghubungkan berbagai lokasi yang berjauhan menjadi saluran telekomunikasi. Contohnya jaringan antar cabang perusahaan di kota berbeda. Yang ketiga ada Ethernet. Ini menjadi standar utama untuk LAN sejak 1980-an. Sederhana, cepat, dan dapat diperluas sehingga digunakan secara luas hingga sekarang. Oke, selanjutnya kita bergeser kepada masa internet modern, yaitu pada tahun 1990 hingga tahun 2000, yang dimana ditandai dengan munculnya sebuah web atau yang lebih sering kita kenal yaitu WWW dengan singkatan World Wide Web, yang diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991, di mana web tersebut memungkinkan akses kepada informasi yang berbasis hyperlink dan juga browser atau sebuah mesin pencari. Dan di masa ini internet
masih berbasis teks dan juga gambar yang sederhana. Dan selanjutnya ditandai dengan adanya internet service provider, yang artinya pada masa ini internet mulai dikomersialisasi sebagai penyedia layanan internet untuk publik dan agar bisa diakses oleh masyarakat yang luas. Serta mulai digunakannya backbone internet infrastruktur, yaitu kabel serat optik sebagai tulang punggung internet global dengan keunggulan yang lebih cepat, stabil, dan mendukung pertumbuhan trafik. Dan transformasi selanjutnya ada pada tahun 2000 hingga tahun 2010, yaitu broadband and wireless. Dan di periode ini ditandai dengan percepatan internet, yaitu broadband dan juga wireless atau internet tanpa kabel. Ditandai dengan digital subscriber line. Kabel dan fiber optik adalah teknologi koneksi internet. Dan juga munculnya WiFi, yaitu teknologi koneksi internet tanpa kabel atau nirkabel yang banyak digunakan di rumah, kampus, sekolah, kantor, hingga area publik. Dan di masa ini artinya internet sudah cukup banyak digunakan. Selanjutnya ada internet seluler atau mobile internet. Merupakan koneksi internet yang menggunakan jaringan seluler nirkabel juga atau wireless, yang memberikan akses internet di perangkat yang bergerak dan bisa dibilang fleksibel. Dengan contoh yaitu smartphone atau tablet yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja dengan jaringan yang digunakan 3G, 4G, dan 5G ini belum ada sebenarnya pada masa tahun 2000 hingga 2010. Jadi untuk selanjutnya akan diperkenalkan oleh teman saya. Mungkin selanjutnya yaitu Cloud and Data Center yang terjadi pada kisaran tahun 2010 sampai tahun 2020. Yang pertama, peran cloud computing adalah memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses data melalui internet tanpa perlu perangkat keras besar di sisi pengguna. Yang kedua, data center global adalah sebuah perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft membangun data center berskala global untuk mendukung layanan cloud dan aplikasi internet. Yang ketiga yaitu CDN atau Content Delivery Network, yang dimana teknologi untuk mendistribusikan konten secara cepat dan efisien dengan server yang tersebar di berbagai lokasi dunia. Nah, selanjutnya yaitu era 5G dan IoT 2020 sampai sekarang. Yang pertama, 5G merupakan teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan super tinggi hingga 10 Gbps dan latensi sangat rendah sekitar 1 sampai 5 milidetik yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data hampir instan, mendukung untuk streaming, Ultra HD, gaming online real time, dan aplikasi berbasis AR atau VR. Yang kedua yaitu IoT, Internet of Things, yaitu jutaan perangkat pintar atau smart home, kendaraan, sensor, industri saling terhubung melalui jaringan. Yang terakhir yaitu edge computing, yaitu pemrosesan data dilakukan lebih dekat ke pengguna atau perangkat untuk mempercepat respon dan mengurangi beban jaringan pusat. Tantangan infrastruktur jaringan. 1. Keamanan cyber. Ancaman serangan, pencurian data, dan malware semakin meningkat seiring bertambahnya perangkat terhubung. 2. Skalabilitas jaringan. Infrastruktur harus mampu menampung tumbuhan lalu lintas data yang terus meningkat setiap tahun. 3. Konsumen energi dan isu lingkungan. Data center dan jaringan global membutuhkan energi besar, mendorong inovasi clean network yang ramah lingkungan.
Masa depan infrastruktur jaringan menuju 6G diperkirakan hadir sekitar tahun 2030 dengan kecepatan ultra tinggi dan koneksi hampir tanpa latensi. AI dalam manajemen jaringan, kecerdasan buatan digunakan untuk mengoptimalkan lalu lintas, mendeteksi masalah, serta meningkatkan keamanan jaringan. 3. Quantum Network menggunakan prinsip komputasi kuantum untuk menciptakan komunikasi super aman dan berkecepatan tinggi. Simpulan dari materi hari ini adalah infrastruktur jaringan terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Perjalanan dari ARPANET, lalu ke internet, lalu ke cloud, lalu ke 5G, menuju 6G. Jaringan menjadi pondasi utama komunikasi global serta mendukung hadirnya teknologi baru, yaitu IoT, AI, VR, AR, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.